Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. What's up? Apa kabarnya ya teman-teman semua? Jaga kesehatan, jangan sampai kalian sakit, oke? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi nih tutorial Java-nya masih di kelas terbuka dengan saya Pukis, oke? Sekarang kita akan coba nih, kita akan masuk ke latihan ya. Jadi kita udah belajar tentang enkapsulasi di tutorial sebelumnya. Kita akan coba aplikasikan ke dalam sebuah contoh yang bisa diimplementasikan gitu ya. Oke, sekarang seperti biasa kita bikin aja dulu package.com bukan sama dengan com tutorial kayak gini. Oke, terus kita bikin dulu aja si public main ya. Mana? Kita public dulu. Public main. Gimana kabarnya teman-teman semua? Jadi saya ini kemarin sempet nggak enak badan ya, sempet sakit gitu teman-teman semua. Jadi ya agak-agak telat juga gitu bikin tutorialnya ya. Oke, jadi sekarang kita udah bikin si public class-nya. Nah, sekarang kita coba aja dulu ya. Ntar dulu deh, kita bikin. Oke, coba kita bikin sysout. Ini kita bikin tes aja dulu ya. Coba kita save. Dan kita run. Oke, kita coba run dan akan muncul tes di situ. Ini kita geser dulu ke kanan biar kelihatan. Oke, mantap. Save. Nah, jadi gini teman-teman semua, kita sudah belajar tentang getter sama setter ya. Nah, mungkin ini saya akan cobain dulu kasih contoh yang paling gampang ya. Misalkan gini, kita punya kelas player ya. Jadi kita akan coba pakai lagi contoh dari game. Nah, kalau kita ya, misalkan kita punya public player yang adalah konstruktornya, terus ini string misalkan kita kasih name aja ya gini. Oke, nah terus di sininya kita punya, misalkan kita pengen bahwa si player ini, bentar dulu deh, kita coba gambarin ya. Nah, misalkan gini, kita kan punya player ya, misalkan kita punya player, ya terus kita punya banyak player gitu. Misalkan ada player 1, terus ini ada player 2, oke, 2 bro, 2 gitu ya. Nah, terus misalkan kita biasanya kalau kita main game gitu ya, kalau kalian sekarang itu kan lagi seru-serunya MOBA gitu ya. Nah, misalkan si player 1 itu dia milih heroes ya. Misalkan ada heroes-nya, di sini milih heroes. Nah, misalkan yang ini hero-nya hero intelligent, misalkan ya. Intel, Indomie telur. Yang ini Indomie telur cornet ya. Yang ini misalkan hero-nya hero strength gitu ya. Strength, nah gitu. Nah, misalkan ya, kalau misalkan kita bikin pakai si player 1 itu kita pilih hero Intel, itu biasanya dia punya ada yang namanya base health. Ya kan? Ada base health. Terus nanti di sininya juga dia ada base attack. Gitu ya. Ini juga sama. Dia ada base health-nya. Terus dia juga ada base attack-nya. Nah, ini kan beda nih ya, si Intel sama si strength gitu. Misalkan si Intel base health-nya itu mungkin, kita contohkan aja ya. Misalkan kalau Intel, itu mungkin dia di 50. Misalkan ya, base health-nya. Yang strength mungkin dia dari 100. Gitu. Jadi bisa beda. Ya. Terus misalkan setelah itu, nanti kan dia bisa leveling ya. Leveling. Nah, misalkan kalau level 1, misalkannya ini level 1. Yang ini, itu ditambah 20 misalkan ya per levelnya. Yang ini juga sama, ini ditambah misalkan kalau strength dia ditambahnya jadi 30 misalkan ya. Gitu. Terus di sini misalkan level 2, berarti kan jadi ditambah 40 dari sini ya. Yang ini jadi tambah 60. Jadi nambahnya 30, ini 20. Nah, terus kita kan mau ngambil hasil dari si health-nya ya, health total. Health total kan kita ngambil dari sini, ya dari mana warna pink deh. Dari sini ditambah ini, ya ini jadi ke sini. Ini jadi 70 untuk level 1. Yang ini ditambah jadi 130 misalkan ya. Nah, yang kita lihat kalau kita main game, itu adalah yang ini teman-teman semua. Ya, dengan syarat apa? Dengan syarat kalau misalkan kita main game gitu ya, kan kita nggak mau juga ya ada yang nge-cheat gitu, ada yang nge-cheat. Nah, kalau misalkan ada yang pakai cheat, berarti kan dia bisa merubah base health-nya, dia bisa merubah naiknya berapa, dia bisa merubah health-nya jadi total berapa, mungkin nanti kita tambahin armor di sini, nanti armornya nambah health-nya berapa gitu ya, ini ada misalkan nambah 50, ini jadi 120. Nah, kita tuh nggak mau teman-teman semua, ini semua bisa diakses.
Oke, jadi levelnya nggak bisa diakses gitu, nggak bisa dirubah sama orang. Terus si health attack-nya nggak bisa dirubah juga sama orang, si base-nya. Health-nya juga nggak bisa gitu. Jadi kita hanya bisa baca doang. Gitu ya. Terus sisi lainnya, health ini mungkin akan berubah kalau misalkan kita serang. Ya, kita serang baru dia berubah gitu. Jadi kita tidak berubah secara langsung si health, tapi karena diserang gitu ya. Nah, itu konsepnya. Jadi kenapa kita butuh membuat ini semua menjadi private, teman-teman semua. Jadi biar, pertama, dari segi gamenya atau dari segi programnya dia lebih tangguh atau lebih robust ya. Yang kedua adalah kita sebagai programmer juga membuat batasan-batasan. Biar kita nih sebagai programmer itu nggak melakukan kesalahan. Misalkan kita merubah health seenaknya gitu ya. Jadi kita buat ini menjadi private dengan menggunakan getter-setter biar lebih aman gitu. Jadi itulah kenapa enkapsulasi dibutuhkan, teman-teman semua. Nah, misalkan gini, kita pakai contoh satu aja dulu, kita pakai yang base health ya. Kita bikin private integer, ini adalah si base health-nya. Misalkan gini. Oke. Nah, terus kalau misalkan anggaplah semua player itu sama ya, jadi kita belum ada tipe hero nih. Nah, misalkan kita bikin this ya, base health. Oke, misalkan base health-nya kita samain aja 100 untuk semua hero. Nah, terus kalau misalkan kita bikin, di sini misalkannya kita bikin player, misalkan ini adalah player 1 sama dengan new player. Oke, misalkan gini, kita kasih nama dia adalah si Marni ya, karena kita sudah berubah. Ucup sama Otongnya sama kita dipensiunkan dulu. Oke, misalkan player 1 titik, kita mau ngambil base health ya. Ini nggak bisa, teman-teman semua. Nah, misalkan kalau gitu, kita bikin aja satu lagi, ini adalah public display. Misalkannya kita bikin display, public void, display, kayak gini. Terus kita bikin aja di sininya, kita ganti dulu di sini, ini adalah private. Kita bikin string name, gitu ya. Nah, kita taruh di sininya, ini adalah this name sama dengan name, kayak gitu. Terus kita bikin aja di sininya, kita bikin sysout, ini adalah player gitu, terus kita kasih si name-nya ya, misalkan this name gitu, terus kita bikin juga di sininya sysout, terus kita bikin ini adalah si health-nya, oke? Nah, health-nya misalkan kita bikin aja dulu this base health, oke? Nah, dengan begitu, saat di sini kita hanya bisa mengakses dia dengan menggunakan display aja, ya. Kita menggunakan display aja. Gitu. Oke, coba kita run. Nah, maka kan keluar ini ya. Nah, ini kita sekarang sudah melakukan proteksi pada si base health-nya, teman-teman semua. Jadi kita nggak bisa nih merubah base health di sini. Misalkan kita player 1 titik base health gitu ya, misalkan sama dengan 10, nggak bisa. Oke. Mantap. Udah bisa ya. Nah, sekarang misalkan kita buat juga di sini kelas armor ya, kayak gini. Nah, misalnya kita bikin juga di sini adalah private, terus kita bikin string name, kayak gitu. Terus kita bikin juga ya di sini kita bikin si konstrukturnya. Terus kita bikin di sini adalah string name, gitu ya. Nah, lihat. Oke, saya di sini buat si armor itu dia private ya, si atributnya, gitu ya. Jadi biar apa? Biar nggak bisa diakses sama si player, gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita bikin this name sama dengan name, gitu ya. Terus misalkan kita tambahin juga di sini, kita bikin private, kita tambahin integer, misalkan defense power, gitu ya. Gitu. Atau kita tambahin di sini adalah strength ya. Strength-nya. Oke, kita bikin strength-nya, misalkan di sini kita bikin juga integer strength. Nah, sekarang di sini kita bikin this strength, misalkan adalah strength. Gini, teman-teman semua ya. Nah, apa yang mau kita lakukan adalah kalau misalkan kita bikin di sini adalah public, oke, kita bikin di sini adalah integer, oke, terus kita bikin max health-nya. Nah, dari sini kalau misalkan kita lihat si base health-nya itu akan kita tambahkan dengan si armor, bener nggak? Oke. Nah, sekarang coba kita buat di sini, kita bikin di sini adalah armor, terus misalkan kita bikin di sini adalah apa? Kita bikin di sini adalah armornya armor 1 sama dengan new, terus armor, kayak gitu ya. Terus kita kasih namanya adalah misalkan baju besi. Oke, kayak gini.
ya. Terus kita kasih strength dia adalah misalkan 100. Oke. Kayak gini. Terus kita juga akan masukin si armornya ke dalam sini. Kita bikin di sini adalah private. Ya, terus kita bikin armor. Di sini adalah armornya. Terus kita tambahin juga di mana? Di sini aja ya. Ini di sini aja ya. Kita bikin gini, public void set armor. Ya, terus kita masukin armor di sini. Terus kita bikin this armor sama dengan armor ya. Oke. Sampai sini masih ngerti ya. Nah, dari sini kita sudah punya armor. Kita akan masukin si armornya ke dalam sini. Set armor sama dengan armor 1. Oke. Misalkan gini teman-teman semua. Nah, kita di sini, lihat, kita membuat dia menjadi terisolasi ya, dua-duanya. Jadi apa yang kita lakukan, kalau misalkan kita lihat di sini, nah kita kan punya dua buah objek ya. Kita punya dua buah objek. Di sini kita punya objek player 1, terus kita punya armor 1, ya. Si player ini dia punya atribut, ya. Dia tadi punya atribut berupa objek. Oke. Apa? Armor. Ya. Nah, kita mau masang dia ke sini, ya. Nah, kita bisa sebenarnya kita bikin player 1.armor sama dengan armor 1. Kita bisa buat kayak gini. Cuman yang menjadi masalah adalah saat kita rubah player 1.armor sama dengan armor 1, maka kita dengan mudah juga akan bisa merubah si armor ini ke sana. Gitu ya. Nah, jadinya ini menjadi tidak robust. Kenapa? Karena kita merubah dia ya, itu menjadi public gitu. Ya, nanti kita malah makin pusing kalau misalkan kita tidak membuat setter gini. Karena nanti kita bisa ngambil jadi gini. Kalau kita player 1.armor, maka ini menjadi getter gitu. Kita akan ambil. Nah, kita nggak mau nih, kita mengambil info dari si armornya player 1 gitu. Kenapa? Karena apa? Kita nggak ngambil aja langsung dari sini gitu ya. Jadi ini itu menjadi tidak aman teman-teman semua kalau kita ada get di situ. Makanya kita mau buat dia menjadi write only gitu ya untuk armor. Nah, jadinya kita bikin kayak gini ya. Jadi ini dia membuat dia menjadi write only. Oke, ngerti ya? Nah, dari sini lalu kita sekarang sudah punya si armornya ya di dalam si player ya. Kita sudah punya armornya. Nah, lalu kalau misalkan kita bikin, misalkan ini adalah total health gitu ya. Misalkan ini bikin dulu deh gini. Total health-nya misalkan adalah si base health ya, ditambah strength-nya misalkan dikali berapa ya. Misalkan strength-nya dikali 10 misalkan ya. Misalkan gini. Nah, sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak merubah si health-nya, tapi kita menghitung si health-nya. Nah, ini salah satu aplikasi dari setter, teman-teman semua. Ya, jadi kita tidak bisa merubah si health-nya, tapi kita hanya menghitung total health-nya berapa, gitu ya, dari si max health-nya. Ngerti ya? Jadi sekarang kita bisa menghitung dengan mudah. Di sini kita bikin aja gini, return, gitu ya. Terus kita bikin this base health, oke, ditambah dengan this armor titik strength. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Karena di sini kalau misalkan dia tidak dienkapsulasi, kita bisa bikin this armor dot strength sama dengan misalkan 200. Ini kan jadinya malah merubah si armor ini ya yang posisinya di luar. Jadi ibaratnya kayak player 1 itu bisa merubah si armor strength-nya berapa dari dalam si player. Nah, kita nggak mau dia bisa merubah strength-nya. Makanya sama, ini juga kita buat menjadi hanya read only. Jadi ini kita bikin jadi get strength. Gini. Oke, kayak gitu. Maka di sini juga kita harus membuat sebuah getter. Ya, kita bikin integer get strength kayak gini. Ya, terus kita return. Ini adalah this.strength. Oke, gampang ya. Jadi logikanya, lihat ini kita kali misalkan si strength ini, dia misalkan berapa si health-nya mau ditambahnya. Misalkan ya udah nggak apa-apa. Kita kalikan aja misalkan dia dengan 2 ya. Atau 10 deh. Kayak gini. Ya, kita kalikan 10. Jadi increment-nya 10.
Atau gini aja, kita tambahin strength, terus kita tambahin di sininya private, terus kita tambahin di sininya integer health ya. Health, add health. Gini deh, add health ya. Nah, gini. Misalkan add health-nya kita ambil bahwa dia itu misalkan tambahin di sininya integer health. Gini. Terus kita tambahin this health aja ya. Ini adalah health kayak gitu. Terus di sini adalah health. Oke. Nah, misalkan gitu, misalkan kita bikin get added health ya. Get add health deh. Bingung ya. Yang ininya kita kali 10, terus kita tambahin dengan this health. Oke, jadi lebih mantap. Di sini kita sekarang tinggal bikin, di sini adalah get add health. Gitu, teman-teman semua ya. Lihat, jadinya menjadi lebih keren nih. Nah, sekarang udah kita coba aja. Di sini baju besi, armor, kita tambahin. Misalkan strength-nya adalah ini 5 misalkan ya. Terus health-nya adalah misalkan 100. Nambahinnya. Oke, coba kita compile. Maka health-nya menjadi 100. Nah, kita maunya di sini itu bukan health ini. Tapi kita maunya dia adalah max health ya. Misalkan max health. Ini adalah this. Nah, ini kita bisa reuse teman-teman semua. Karena ini ada di dalam si kelas ini, kita bisa taruh di sini. Oke, misalkan gini. Oke, mantap. Coba kita run. Lihat, jadi max health adalah 250. Oke, mantap ya. Nah, sekarang keren nih. Keren, jadi kita bisa memisahkan antara player dan armor kita pisahkan. Nah, jadinya sekarang kita tidak bisa merubah armor seenak kita. Ya, kalau misalkan dari sini. Keren ya? Keren. Ini keren banget loh. Nah, udah nih. Misalkan udah. Nah, lalu Bang, kalau gitu, gimana dong cara kita menambahkan si health-nya? Nah, mungkin cara yang paling gampang adalah saat dia naik level. Ya. Misalkan kita mau bikin dia naik level. Di sini kita bikin aja gini, private. Misalkan kita bikin integer level. Oke. Misalkan dia punya integer level, terus kita bikin bahwa di sini levelnya pertamanya adalah 1. Ya. 1, terus kita bikin juga di sini adalah private integer, misalkan increment health-nya berapa? Ya, misalkan increment health-nya kita bikin bahwa si player ini this increment level itu adalah misalkan tiap naik level dia naik 20 misalkan ya. Increment health dong, bukan level, ini adalah increment health. Kayak gitu adalah 20. Nah, lalu berarti di sini kita juga tambahin dong. Di sini adalah kita bikin ini adalah this level kita kali dengan this increment health. Makin keren teman-teman semua. Jadi sekarang kita udah kayak bikin game aslinya tuh. Ya. Nah, lalu udah kita tinggal bikin aja di sini. Kita bikin bahwa dia level up ya. Nah, kita bikin di sini public void level up. Kayak gini. Misalkan ya, kita bikin aja this level plus plus. Jadi dia naik level gitu ya. Ya udah kita tambah aja di sini player 1. Terus misalkan kita bikin juga sys out. Oke, kita bikin di sininya adalah level. Kita bikin gini aja deh biar bagus ya. Gini. Gitu. Kita gitu, terus kita tambahin this level. Gitu ya. Oke, coba kita buka. Lihat, levelnya 1, ini kurang 1 lagi. Ini kita bikin 2 aja. Kayak gitu. Ini kita coba tutup, ini kita buka lagi. Nah ini, playernya adalah Marni. Level 1, 270. Oke, keren. Sekarang coba kita naikin levelnya. Di sini kita bikin player 1 titik level up, misalkan ya. Terus player 1 titik display. Oke, kayak gini. Coba kita running lagi. Lihat, maka sekarang dia naik level dan health-nya dia nambah. Oke, keren banget teman-teman semua. Lihat, ini sekarang keren abis. Jadi makin keren gitu ya. Sekarang jadi max health-nya dia berubah. Nah, sekarang oke, jadi dapat idenya ya. Dapat idenya dari kegunaan untuk enkapsulasi di aplikasi gitu. Nah, sekarang coba kita tambahin di sininya apa ya? Kita tambahin coba untuk si attack ya. Kita bikin private integer base attack gitu. Terus kita juga tambahin di sininya
ini adalah private, terus misalkan weapon adalah weapon, itu terus kita tambah juga di sininya, ini adalah increment attack-nya. Oke. Kayak gini, attack gitu ya. Nah, misalkan gini, terus kita bikin di sini juga sama, ini juga kita samain. Ini adalah base attack-nya. Terus ini juga sama, ini kita tambahin, misalkan ini base attack. Misalkan base attack-nya dia buatnya di 20 juga sama ya. Oke, terus kita bikin di sininya, ini adalah attack. Ini adalah attack. Terus ini adalah kita ambil ini adalah get attack. Gitu. Nah, sekarang di sini kita bikin juga public void set weapon. Kayak gini, ini adalah weapon, ini adalah weaponnya. Oke, ini sebenarnya kalau udah biasa teman-teman semua, ini jadi lebih mudah sih sebenarnya ya. Oke, this weapon, this weapon, udah. Nah, sekarang kita bikin di sininya class weapon ya. Class weapon. Oke, kita bikin private. Ini adalah string name. Terus kita bikin private juga, misalkan integer. Kalau armor kan dia punya strength. Kalau weapon itu dia attack aja ya. Nggak apa-apa, kita bikin aja attack di sini. Attack power. Terus kita bikin public. Ini adalah weapon. Oke, terus kita bikin string name. Terus kita bikin int attack-nya. Ya, attack power-nya berapa? Gitu. Di sini bikin this name sama dengan name. Dan this attack sama dengan attack. Oke. Gampang habis. Terus di sini kita kita cuma nambahin attack doang ya. Oke, sekarang kita bikin di sininya. Nah, sekarang jadi beda dong kalau gitu. Kita bikin public integer get attack power kayak gini. Berarti return-nya sekarang kita punya this base attack ditambah dengan this level dikali dengan this increment attack. Oke, ditambahin this weapon. Terus kita bikin di sini berarti get attack power. Gini ya. Get attack aja. Get attack. Misalkan gini get attack, terus kita tambahin di sininya adalah public integer get attack. Kayak gini, berarti return this attack. Mantap teman-teman semua. Keren. Keren habis. Bentar, ini kita perkecil dulu ya. Kita perkecil dulu. Sudah. Nah, sekarang kita tambahin di sininya berarti kita punya weapon. Ya, weapon 1 sama dengan new weapon. Gini, berarti kita punya di sini misalkan pedang. Pedang. Di sini misalkan attack-nya nambah berapa ya? Nambah 10 deh. Oke, nambah 10 misalkan ya. Berarti kita punya player 1.setWeapon. Ini adalah weapon 1. Set weaponnya belum ada. Oh, udah ada. Oke, mantap. Berarti kita punya display ya. Ini bukan get attack, tapi get attack power. Oke, mantap. Coba kita compile. Maka attack-nya menjadi 130. Oke. Nah, dari mana 130 teman-teman semua? Coba kita tebak. Berarti kalau gitu, kita punya di sini ada base attack-nya. Itu adalah berapa? 100. Oke, terus ditambah dengan levelnya 1, increment attack ke 20, jadi 120 yang ini. Oke, ditambah dengan get attack. Get attack-nya berapa tadi? Di sini kita buat bahwa si attack-nya adalah 10, jadi 130. Bener ya? Bener. Keren banget, keren banget. Nah, ini mantap nih. Berarti sekarang kita sudah punya ini, ya. Oke, kalau gitu ini kita coba tambahin enter ya di sini. Biar dia ngenter. Iya, ngenter teman-teman semua. Kayak gini. Oke, keren banget. Nah, selanjutnya adalah coba kita bikin player ya yang berbeda. Misalkan kita bikin di sini. Oke, nah bagusnya teman-teman semua. Kalau misalkan kita bikin, ini kita copy aja di bawahnya. Ya, kita geser kayak gini, terus kita punya player 2, ini player 2, misalnya player 2, ini Marni, dan di sini ada Isabella. Oke, misalkan Isabella dia menjadi
armornya itu menggunakan gaun pesta. Weaponnya apa ya? Weaponnya misalkan adalah pecut. Buset. Pecut itu dia sakit ya. Pecut itu sakit. 40. Gaun pesta dia misalkan 15. Jangan. 40. Ini strength-nya dia 1. Gitu ya. Nah, misalkan gitu. Ini kita punya 2, 2, 2. Dan ini adalah 2. Dan ini adalah 2. Ini adalah 2. Gitu ya. Nah, ini kalau kita compile. Maka lihat. Isabella dia level 1-nya segini, sedangkan ini jadi beda. Keren ya, keren. Jadi sekarang kita sudah bisa membuat objek ini menjadi interchangeable. Oke teman-teman semua. Nah, jadinya kita kalau misalkan mau set armor, maka kita tinggal set aja gitu. Jadi kita nggak bisa mengambil si info dari si tiap-tiap playernya gitu. Dia pakai armor apa, kita juga nggak tahu gitu ya. Dan kita nggak bisa merubah si properties ini dengan seenaknya gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya yang terjadi di game-game yang kita sering mainin teman-teman semua. Nah, lalu Bang, kalau gitu cara kita dapetin health-nya, infonya gimana? Nah, itu hanya sebenarnya void aja. Jadi kita nggak ngambil datanya teman-teman semua, hanya void display saja, gitu ya. Oke, jadi kayaknya ini latihan pertama, ya. Nah, selanjutnya, jadi ada PR-nya buat kalian. Kita akan bikin, selanjutnya adalah bahwa kita akan buat mereka saling serang, teman-teman semua. Ya. Saling serang. Nah, saling serangnya gimana? Nah, saling serangnya itu kita akan membuat si level up ini jangan ada diakses oleh main method, ya. Tapi dia di sini adalah private. Oke, private level up. Jadi dia akan level up kalau dia nyerang orang gitu atau nyerang si hero lain gitu ya. Nanti player lain diserang, dia akan level up, diserang lagi level up gitu. Oke teman-teman semua, jadi itu PR-nya dan kita akan lanjutkan di latihan yang kedua di mana kita akan coba saling serang dan menaikkan level up ini dengan menggunakan private method ini teman-teman semua. Oke, keren banget, keren abis ya. Jadi gampang banget teman-teman semua. Jadi pokoknya semua atribut baiknya adalah di private aja gitu ya. Yang public ya terserah. Itu kalau misalkan kalian pengen buat si program ini jadi lebih mendecoupling si objek-objeknya, kelas-kelasnya, maka kita lakukan getter setter kayak gini ya. Ini banyak banget dilakukan teman-teman semua ya. Jadi jangan bilang kalau misalkan ngapain pakai getter setter, kenapa nggak kita bikin public aja semuanya. Bukan best practice-nya atau tidak praktikal ya kalau kita bikin program yang sangat besar gitu. Oke, jadi biar kita bisa merubah-rubah gitu. Misalkan si health-nya ini mau berubah gitu. Jadi nggak pakai rumusnya jadi berubah misalkan ya. Misalkan ternyata kita mau nambahin di sini, misalkan ditambahin ada armor, terus misalkan ada apa lagi gitu, item lain misalkan ya. Bukan armor aja, misalkan ada item lain. Kita bisa tambahin dengan mudah gitu health-nya ya. Jadi kita nggak usah ngebuat logika yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ini jadi lebih enak gitu kalau misalnya kita mau modifikasi. Oke teman-teman semua, jadi itu adalah PR-nya. Kalian buat saling serang level up tapi private level up-nya. Oke, dan kalian bikin juga skema saling serangnya, damage-nya berapa, lalu health-nya. Ini jadi ada max health, ini masih max health ya. Nanti ada health aktualnya. Jadi berapa sih health sekarang, dan ini adalah maksimumnya. Gitu ya. Oke teman-teman semua, jadi saya kayaknya sampai di sini tutorialnya. Sampai ketemu lagi di latihan selanjutnya ya. See you in the next video then. Keep coding, stay awesome ya. Bye!